Sobat Kolaborasi, saya Ulfa Utami. Inilah berita Kota Medan dalam sepekan. Gebir Pendidikan Kota Medan 2024 pecahkan 2 rekor muri. Gebyar Pendidikan Kota Medan tahun 2024 yang digelar di Lapangan Benteng Medan pada Minggu 26 Mei berlangsung meriah. Selain dihadiri puluhan ribu siswa dan guru, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP juga diwarnai dengan pemecahan 2 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih. Selamat karena rekor MURI yang baru dipecahkan ini rekor yang kita buat sama-sama, anak-anakku buat sama-sama melakukan marching band, drum band dengan jumlah 6.500 siswa-siswi SD dan SMP. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kedua rekor muri yang berhasil dipecahkan itu yakni pagelaran drum band oleh siswa-siswi SD dan SMP terbanyak memakai seragam pramuka sebanyak 6.000 peserta didik dan pawai anak PAUD terbanyak memakai busana pahlawan nasional sebanyak 4.000 peserta didik. Dalam kesempatan ini, Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Gebyar Pendidikan Kota Medan 2024. Masran BRT direncanakan beroperasi pada Agustus 2024. Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan terus melakukan berbagai tahapan pengoperasian Masran Bus Rapid Transit atau BRT setelah di-launching Wali Kota Medan Bobi Nasution beberapa waktu yang lalu. Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Iswar Lubis menjelaskan bahwa dalam merealisasikan pengoperasian Masran BRT, pihaknya akan memulai tahapan pelelangan pada 1 Juni 2024 dengan menggunakan sistem e-katalog. Dijelaskannya, proses lelang yang dilakukan di awal bulan Juni karena pihaknya menargetkan bus listrik BRT akan beroperasi di Kota Medan pada Agustus 2024 mendatang. Iswar juga menjelaskan untuk 6 koridor ini, Pemko Medan akan menyiapkan 60 untuk armada bus listrik. Jumlah itu telah sesuai dengan perhitungan kebutuhan masyarakat Kota Medan. Pemko Medan apresiasi hadirnya Angsa Neduh. Pemko Medan mengapresiasi hadirnya Angkringan Kesawan Nusa Dua Heritage atau Angsa Neduh di Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Kadis UKM Koperindak Beni Iskandar Nasution mengatakan, paguyuban yang mewadahi usaha menengah kecil mikro atau UMKM, khususnya makanan dan minuman ini dapat menjadikan UMKM naik kelas. Beni juga menambahkan, Pemko Medan selalu mendukung setiap inovasi dan kreativitas termasuk UMKM sebagai salah satu aktivitas dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun, harus diperhatikan pula dalam proses pembentukan setiap jenis usaha harus mematuhi regulasi atau aturan yang berlaku sehingga dalam keberlangsungan usaha yang dimaksud dapat terjamin. Bobi Nasution melantik 679 P3K Pemko Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik 679 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemko Medan di halaman depan kantor Wali Kota Medan pada Senin 27 Mei 2024. Bobi juga menegaskan agar seluruh P3K yang dilantik tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan ikhlas dan setulus hati dan mengingatkan agar P3K menjauhkan diri dari praktik korupsi dan pungli. Dengarkan aspirasi masyarakat, Bobi Nasution tunda kenaikan retribusi sampah. Menyauti aspirasi masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution menunda kenaikan tarif sampah. Dengan adanya penundaan ini, besaran retribusi sampah kembali pada tarif lama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Husni menjelaskan selain menunda kenaikan retribusi sampah, Wali Kota juga meminta agar masing-masing wilayah melakukan optimalisasi penagihan retribusi sampah. Dijelaskannya, kenaikan tarif retribusi sampah ini diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, saat mulai diberlakukan, kenaikan ini menimbulkan keluhan warga yang keberatan dengan besaran kenaikan tarif yang termaktub dalam Perda itu. Husni menambahkan aspirasi tersebut menjadi masukan dan pertimbangan baginya dalam memutuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Wali Kota Medan sampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023.
Pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2023 diselenggarakan secara lebih berkualitas melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparan dan akuntabel. Hal itu diungkapkan Wali Kota Medan, Bobi Nasution pada saat rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap Ratperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 di Gedung DPRD Kota Medan pada Senin, 27 Mei 2024. Bobi juga menyampaikan beberapa catatan pokok terhadap substansi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 ini diantaranya sebagai berikut, yakni dari sisi pendapatan yang secara akumulatif tercatat sebesar 5,8 triliun rupiah lebih. Bobi juga berharap prestasi dan kualitas pelaksanaan APBD TA 2023 yang sudah dicapai harus dijadikan motivasi dan semangat baru untuk terus memperbaiki kekurangan dan keterbatasan yang masih ada sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. PJ Sikda Medan tinjau revitalisasi Stadion Teladan. Guna memastikan revitalisasi Stadion Teladan Medan berjalan dengan lancar, PJ Sikda Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting meninjau langsung lokasi kawasan Stadion Teladan pada Selasa 28 Mei 2024. Selain untuk memastikan sudah sejauh mana progres revitalisasi yang telah dilakukan, kedatangan PJ Sikda juga untuk menekankan agar seluruh pihak menghilangkan ego sektoral, mengingat revitalisasi Stadion Teladan ini dikerjakan oleh beberapa pihak. Topan juga meminta semua pihak saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi yang tepat sehingga progresnya berjalan dengan baik dan selesai sesuai waktunya. Bobi Nasution lantik Dirut PUD Pembangunan. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Ardian Surbakti menjadi Dirut Perusahaan Umum Daerah atau PUD Pembangunan Kota Medan di Balai Kota Medan pada Rabu 29 Mei 2024. Bobi meminta kepada Dirut yang baru dilantik untuk menjalankan perusahaan dengan fleksibel dan efisien, juga tidak menghadirkan birokrasi yang berbelit serta membuka kerjasama seluas-luasnya dengan investor. Selain itu, Bobi juga mengingatkan agar Dirut harus dapat memperbaiki manajemen perusahaan dan bekerja sama dengan direksi yang ada dalam menjalankan roda perusahaan serta membersihkan semua tindakan yang dapat merugikan perusahaan termasuk pungutan liar atau pungli dan korupsi. Gemes 2024 kembali terpilih sebagai Karisma Event Nusantara. Gelar Melayu Serumpun atau Gemes ke-7 tahun 2024 yang digelar Pemko Medan di Istana Maimun pada Rabu 29 Mei 2024 malam secara resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, PJ Gupsu Hasanuddin, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Usai membuka perhelatan akbar itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai Gemes merupakan salah satu event terbaik Nusantara. Karena itu, sebutnya, perhelatan ini berhak masuk dalam deretan Karisma Event Nusantara. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan budaya Melayu bukan hanya tentang busana, pakaian, tarian, dan musik, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur dan filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dikatakannya, Pemko Medan sangat bangga bisa menghelat gelar Melayu Serumpun di Istana Maimun dan berharap istana bersejarah yang indah dan megah ini dapat terus terjaga dan menjadi pusat peradaban Melayu yang ada di Sumatera Utara. Demikianlah berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Ulfa Utami, pamit undur diri dan sampai jumpa.